Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kita yang bisa membaca kalam Allah dengan benar. Tidak ada orang kalau bacanya aja tidak benar, apalagi menafsirkan Al-Quran. Biasanya kan begini, nggak apa-apa bacanya salah dalam kalimat sehari-hari, tapi yang penting ngerti maksudnya. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris kita salah spelling, atau salah daripada grammarnya, yang penting Bapak tahu maksudnya. Al-Quran tidak bisa diperlakukan demikian. Jadi dengan asbab adanya Rasulullah SAW, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nur Allah, yaitu cahaya Allah, diturunkan melalui Rasulullah SAW berupa Al-Quran yang diajarkan melalui malaikat yang sangat kokoh hafalannya, sangat kokoh bacaannya, sangat kokoh tajwidnya, muhkam-muhkamnya, sehingga apa yang diberikan kepada Rasulullah tidak ada satupun yang terinterferensi dengan nafsunya Jibril, dengan kepentingan Jibril. Karena ini adalah kalam Allah. Allamahu syadidul quwa, diajarkan oleh Jibril yang sangat kokoh kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mewariskan Al-Quran kepada sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian terus Ibnu Mas'ud dan sebagainya, banyak lagi sahabat sampai kepada kita semua. Jadi jamaah sekalian, tidak boleh ada intervensi nafsu, intervensi selera, intervensi kepentingan, intervensi kekuasaan apapun di bumi ini untuk menyalahgunakan atau dengan sengaja seenak-enaknya mentafsirkan dan membaca Al-Quran. Allah menghendaki demikian. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yaitu kita orang muslim, adalah Al-Quran. Yatlunahu, mereka membaca Al-Quran itu haqqa tilawatih, dengan tilawah yang benar. Abul Aliyah mengatakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya bacaan yang sebenarnya ialah hendaknya si pembaca menghalalkan apa yang dihalalkan Allah
dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Membaca persis seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Tidak boleh menentukan mat sendiri, tidak boleh menentukan idgham sendiri, tidak boleh menentukan waqaf dan wasal sendiri. Ini kalam Allah, bukan kalimat kita. Kalau kita punya kalimat untuk syair lagu, silahkan mau apa saja. Tapi kalam Allah mutlak. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, dan semuanya kembali urusan itu kepada Allah, termasuk bacaan harus kembali kepada Allah. Dan tidak boleh mengubah kalimat-kalimat dari tempatnya masing-masing. Menafsirkan sendiri seenak-enaknya, untuk kepentingan, untuk pembolehan, untuk supaya dianggap orang paling moderat, atau bisa mendapat sanjungan dari berbagai macam pihak. Tidak boleh. Dan tidak menakwilkan, maksudnya apa? Mengarti-artikan, menafsirkan Al-Quran dengan takwil dari dirinya sendiri atau bi ghairil ilm wala hudan wala kitabun munir, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa penjelasan dari kitab yang bercahaya, yaitu Al-Quran. Allah ini mewariskan Quran dengan memilih orang-orang yang boleh dianggap sebagai orang yang mampu mentafsirkan Al-Quran. Itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bukan sembarangan. Mereka mufassirin itu harus memiliki minimal 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Lughah Arabiah, ilmu badi', nahwu sharaf, ilmu mantik, asbabun nuzul, mansah mansuh, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Kita seberapa mau nafsirkan Quran? Dan ahli-ahli tafsir Quran itu sudah kokoh dikenal para ulama. Imam Qurtubi, Imam Suyuti, Ibnu Katsir, Imam Suyuti dengan kitab Al-Jalalain. Dan untuk membaca kitabnya pun kita perlu berguru, nggak boleh belajar sendiri. Bahaya sekali belajar sendiri. Akibat yang terjadi kita saksikan di zaman ini sekarang. Saya nggak usah menyebut, tapi betapa mudahnya orang-orang itu mengarti-artikan dengan bahkan ada yang punya ilmunya, tapi demi kepentingan berani mengubah penafsiran Al-Quran. Orang Muslim harus mengangkat dalam hal ini, bukan malah bingung. Maka tentu harus menuntut kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertawaf, tanya kepada ahlinya. Orang biasa membimbing software, pembuatan software untuk penyakit hama. Walaupun dia ahli pembuat software, kalau tidak ada orang dari hama penyakit tanaman, mana mungkin itu softwarenya well validated? Tidak mungkin tervalidasi dengan baik. Bagaimana orang mau nafsirkan Quran, urusan kauniyah aja perlu dosen yang ahli. Gimana dengan urusan kauniyah? Bagaimana dengan urusan ilahiyah? Kan biasa, urusan dunia aja begini, apalagi urusan akhirat. Mana mungkin lebih sederhana? Tidak mungkin lebih sederhana dan tidak mungkin lebih acak-acakan. Pasti terstruktur, tersistematisasi, sehingga Quran itu tidak mengalami kontaminasi. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Rizal dari Ma'mar dari Qatadah dan Mansur ibn al-Mu'tani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti itu juga As-Sa'idi meriwayatkan dari Abu
Malik dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini bahwa mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, serta tidak mudah-mudah dari tempat-tempatnya yang sebenarnya. Kemudian Al-Hasan Basri mengatakan bahwa mereka mengetahui pemukaman, yaitu hukum-hukumnya bacaan. Kemudian beriman kepada ayat-ayatnya yang muhkamat, yang jelas, ataupun yang sangat sulit diinterpretasikan dengan orang biasa, yaitu mutasyabihat. Kul sami'na wa ata'na. Alif Lam. Ini contoh ayat mutasyabihat. Apa yang ngerti aku? Warasihuna. Ketika ada ayat yang muhkamat, malah dibalik-balik artinya, malah dirubah-rubah artinya. Dan begitu artinya dirubah, segala konsistensinya pasti hancur. Kita nggak usah ayat, matematika aja. Kalau definisi apa yang disebut bilangan prima, apa itu bilangan asli, apa bilangan genap, kita rubah, dampaknya tersebut akan tersebar ke semua aplikasi yang memanfaatkan diri kita. Jadi jangan dikira pada satu ayat itu betul. Selain itu ingkar dan memungkiri ayat-ayat Allah, itu banyak akan mendapatkan. Jadi dari ayat itu ada tulisannya. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu ulaika yu'minuna bih. Mereka itu beriman kepada apa saja yang diceritakan di Al-Quran. Enak gak enak, cocok gak cocok, masih belum mampu menakwilkan kenapa sebab laki-laki itu harus membuahkan wanita. Gak usah dibuktikan ilmiah, jangan tunggu bukti, langsung ingat. Kalau tunggu bukti belum tentu nanti kita sampai mati melaksanakan begitu. Kenapa? Belum bisa mencari hikmah atau pembuktian ilmiah mengapa pembagian waris laki-laki 2 kali lipat. Makanya benar-benar full sami'na wa ata'na, dengar tak. Sholat, ada yang tanya apa manfaatnya sholat? Allah menggunakan ayat lain untuk melemahkan kita. Wailul lil musallin. Surat Al-Ma'un. Celaka orang yang sholat. Kamu sholat sih? Alladzina an sholat biksamun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu sebelah kalau sholat. Kan mesti ingat dia. Makanya celaka. Tidak sholat. Jadi menafsirkan sesuatu tentang khusyuk ini sahabat tidak ada ketakutan. Gak mungkin sholat gak ingat apa-apa, lalu dikatakan dengan kata-kata dulu bahwa ini celaka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tafsir yang dimaksud ayat ini, yaitu orang yang sholat di luar waktu, melalaikan waktu, sholat di tempat waktu yang sebehat antara duhur asar, dia diantaranya sehingga nggak jelas, mengkodok asar seenak-enaknya, nggak memenuhi syarat untuk safar, sudah melaksanakan sholat digabungkan. Ini yang celaka. Atau orang celaka itu apa? Wa idza qamu kusala. Kemudian salata wa aqamu kusala yura'una nas. Mereka itu kalau berdiri untuk sholat, mereka itu cuma untuk cari sanjungan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu nggak mengingat Allah kecuali sedikit banget. Jadi bukan berarti terus nggak ingat apa-apa. Siapa yang bisa? Loh, merubah arti ini berbahaya. Atau begini, atau ada satu hadis menjelaskan bahwa barang siapa
kebetulan menafsirkan Quran itu benar, maka bersiaplah dengan api neraka. Ini kebetulan benar. Kenapa? Karenanya kebetulan itu bisa jadi sekarang benar, besok nggak benar. Kita belajar ilmu kauniyah, matematik, kimia, fisika, tidak ada yang kebetulan. Ada teorinya, ada landasannya. Kenapa kita bisa bikin pompa atau mesin? Karena ada gaya gerak listrik yang ditemukan Faraday. Confirm teorinya, dibuktikan. Jadi harus jelas. Kalau kita berlaku demikian kepada ilmu-ilmu ilmiah, kita harus lebih pada ilmu ilmiah. Al-Hasan Basri mengatakan tadi sebagai kemahmuman dan memasrahkan hal-hal yang sulit yang samar itu kepada yang mengetahuinya atau kepada Allah. Wa iya yang terjauh Allah, kembalikan sama Allah. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Saidah, telah menceritakan kepada kami Daud bin Abu Hatim dan Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman-Nya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, bahwa mereka mengikuti petunjuknya dengan ikut yang sesungguhnya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya sebagai bukti bahwa yainunahu adalah mengikutinya, wal qamari idza talaha, dan apabila dan bulan apabila mengikutinya. Bulan itu ngikut terus sama Allah, harus berputar dulu. Menafsirkan harus pakai terus, bukan mengikuti hawa nafsu. Ialah itiba'aha, yaitu mengikuti. Kita mengikuti siapa? Nabi Rasul, mengikuti Rasul. Ibnu Abi Hatim mengatakan pula bahwa yang misal telah diriwayatkan dari Ikrimah atau Mujahid, Abu Rasin, Ibrahim al-Nakhai, Sufyan al-Saudi mengatakan telah menceritakan kepada kami Zubair dari Murrah, dari Abdullah bin Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya bahwa mereka mengikutinya dengan ikut yang sebenarnya. Gurunya baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Yasin. Jadi Rasulullah itu mengikuti Jibril. Ya karena Rasulullah itu nggak bisa baca tulis waktu itu, berulang kali menyampaikan hal ini. Rasulullah cepat-cepat begitu Jibril baca, Iqra bismi rabbika, Iqra bismi rabbika wa khalaq. Maka ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Wahai Rasulullah, kau jangan terburu-buru menggerakkan lisanmu karena kamu ingin cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya tanggungan kami menempatkan Quran di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila Jibril gurumu itu lagi baca, dengerin. Kalau sudah fattabi' qara'nahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila Jibril sudah selesai baca, kamu ikuti. Jadi ngikutin. Ini tadi yang dikatakan wal qamari idza talaha. Jadi kalau kita membaca sendiri, ya kalau menurut kita pasti bacaan kita paling bagus lah. Menurut kita. Coba kalau alat ukur di kedokteran IPB ini, alat pengukur tekanan darah dibilang, ini sudah dikalibrasi belum Bu? Sudah, menurut kita mah ini alat paling bagus. Iya menurut Ibu. Yang disebut suhu 0 itu berapa? Tekanan darah sekian itu berapa? Kalau enggak bakal ada dosen periksa kesehatan. Kenapa? Di situ salah semua ukurannya. Salah obat, salah perlakuan. Apalagi ayat Allah, alat ukur aja dikalibrasi, divalidasi. Apalagi bacaan Al-Quran. Gak bisa Al-Quran dipelajarin tanpa guru. Gurunya internet, gurunya video. Bacaan itu ada 7 macam. Bagaimana kita tahu yang satu dengan yang lain supaya gak semrawut, campur aduk, gak karuan.
Jamaah rahimakumullah, kalau kita masih membiarkan diri kita selalu dalam kegundahan seperti ini, membiarkan urusan membaca Al-Quran itu adalah urusan nanti, ini baru fenomena pertama terjadi banyaknya perubahan-perubahan ayat Quran yang tidak semestinya. Kita akan lebih bingung lagi, lebih mengalami turbulensi lagi, karena nggak ada tempat ittiba dan mengikuti yang yakin, hakul yakin. Akhirnya kita pecah jadi umat. Padahal disuruhnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah tali agama Allah itu secara berjamaah, jangan pecah belah. Kalau kita pegang talinya itu, kemudian di hulunya hanya satu, pasti itu tali yang sama. Tapi kalau kita megang tali yang talinya hulunya nggak sama, berarti tali yang mana yang kita pegang dari agama ini? Bacaan mana yang kita pegang dari sini? Setiap imam mufassirin, imam besar ahli hukamah, ya, itu mereka menyebutkan di dalam kitabnya, saya Qur'annya, bacaannya misalnya Imam Hafiz, kemudian guru saya ini, lalu akidah fikih saya Imam Maliki atau Imam Syafi'i. Kenapa? Supaya muridnya itu ngikutinya jelas alurnya, nggak campur baur. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekarang kita menyaksikan perguruan tinggi untuk jadi doktor, guru besar, lebih berat. Kenapa? Dilihat linearitas ilmu. Dulunya ahli biologi, tahu-tahu jadi profesor ekonomi. Nggak diakui sama dikti. Itu urusan ilmu ilmiah. Saya mau tanya, gimana urusan ilahiyah? Bagaimana dengan kalimat Allah? Justru harus lebih hati-hati dari masalah linearitas. Ini kan profesionalisme, keahlian yang harus dipelihara. Sehingga kita punya ilmu, ngajarin ke murid, punya ilmu. Ngajarin ke murid, ilmunya belum confirm, belum validated. Kan bahaya sekali. Oleh karena itu, tadi ayat itu menyatakan ulaika yu'minuna bih. Mereka itu mengimaninya Al-Quran, apa saja yang disampaikan Quran itu dengan kokoh. Dan Allah mengakhiri wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa mengingkari sebagian atau seluruh ayat Al-Quran, mereka itu orang rugi. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hapus amal di dunia dan di akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Hadza aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah, diberikan kekokohan dalam mempelajari agama yang sah, yang sahih, yang baik, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang beriman dan mengeluarkan dari yang gelap menuju yang terang. Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu sallimu taslima. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wassalatana fa'fu anna faghfir lana fi qata'ana wa taqsurana inda as-salah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna wa ahlana wa qaribana min ibadikal salihin min ibadikal muttaqin min ibadikal syakirin min ibadikal mukhlasin min ibadikal sabirin min ibadikal musaddiqin min ibadikal ahlul qur'anil karim min ibadikal mujahidin wal ulama'il amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.